Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabatku sekalian. Hari ini kita lanjutkan pertemuan yang keempat, membaca buku Lex Posteriori Derogat Lex Priori yang saya tulis tahun 2015. Kita sudah sampai di halaman 23. Kita mulai. Quran Surat 3 ayat 191 dan Quran Surat 62 ayat 10 menggambarkan siklus mengingat, memikirkan, sholat, dan bertebaran, kemudian kembali pada kondisi mengingat. Secara visual, siklus dapat digambarkan sebagai sebuah lingkaran yang memiliki zenit, titik puncak, titik barat, titik timur, dan nadir atau titik terendah. Mengingat diposisikan pada zenit, memikirkan diposisikan pada titik timur, sholat diposisikan pada nadir, dan bertebaran diposisikan pada titik barat. Selanjutnya, Quran Surat 62 ayat 10 diposisikan pada sisi lingkaran bagian barat, sedangkan Quran Surat 3 ayat 191 diposisikan pada sisi lingkaran bagian timur. Visualisasi ini menunjukkan siklus bahwa setelah mengingat, berdasarkan Quran Surat 62 ayat 10 dan Quran Surat 3 ayat 191, manusia melakukan proses memikirkan berdasarkan Quran Surat 3 ayat 191 yang kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan sholat berdasarkan Quran Surat 3 ayat 191 dan Quran Surat 62 ayat 10, dan diikuti tahapan berikutnya berupa tindakan bertebaran mencari rahmat Allah berdasarkan Quran Surat 62 ayat 10 yang akhirnya kembali pada kondisi mengingat berdasarkan Quran Surat 62 ayat 10 dan Quran Surat 3 ayat 191. Siklus mengingat, memikirkan, sholat, dan bertebaran atau siklus M2SB ini sesungguhnya merupakan persinggungan nyata antara kecerdasan rohani dengan implikasi sosial. Siklus M2SB, siklus mengingat, memikirkan, sholat, dan bertebaran, yang merupakan persinggungan nyata antara kecerdasan rohani dengan implikasi sosial, juga menunjukkan adanya multiple intelligence quotient, yaitu ketika seorang manusia memiliki kecerdasan jamak atau seperangkat kecerdasan yang ada pada diri manusia. Berdasarkan multiple intelligence quotient yang ada pada dirinya, maka seorang manusia hendaknya juga mampu mendeteksi adanya agama dogmatik. Kemampuan ini penting agar ia terhindar dari ajaran agama yang dogmatik yang dibuat-buat oleh manusia tanpa petunjuk sahih dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana diketahui, dogma juga dapat merambah pada wilayah agama sehingga melahirkan suatu agama yang dogmatik. Ajaran agama ini dogmatik bersumber dari kitab suci palsu buatan manusia sehingga substansinya berdasarkan kehendak manusia atau hasil intervensi manusia. Oleh karenanya, konsepsi ketuhanannya menjadi tidak jelas atau meragukan. Misal, di satu sisi mengakui bahwa Tuhan itu Maha Esa, namun pada sisi yang lain memperlihatkan hal yang berbeda dengan konsepsi ketuhanan yang Maha Esa. Agama-agama semacam ini dapat diamati pada agama baru yang merupakan sempalan dari agama yang diwahyukan Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Untuk mendeteksi adanya agama dogmatik, terlebih dahulu harus difahami bahwa Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan pada manusia untuk mengenali hal-hal yang bersifat irasional, yaitu konsepsi atau pengetahuan yang bertentangan dengan rasio, pengakuan terhadap kebenaran suatu konsepsi atau pengetahuan karena adanya bukti yang dapat ditangkap indera. Hal-hal yang bersifat irasional inilah yang dikembangkan oleh ajaran-ajaran tahayul dan dogmatik. Ajaran-ajaran ini beraneka ragam, mulai dari yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada, dalam bahasa matematika notasinya adalah Tuhan sama dengan 0, hingga yang menyatakan Tuhan berjumlah lebih dari 1. Dalam bahasa matematika notasinya adalah Tuhan lebih dari 1. Untuk menyangkal ajaran-ajaran yang bersifat irasional ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan mereka tidak lain hanyalah menurutkan persangkaan belaka dan mereka tidak lain hanyalah membuat kebohongan belaka. Quran Surat 6 ayat 116. Oleh karena ciri agama dogmatik adalah penggunaan kitab suci palsu, Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya ini dari Allah, karena mereka hendak memperoleh keuntungan
padahal keuntungannya hanya sedikit, dengan perbuatan itu. Maka kecelakaan besarlah bagi mereka karena hal-hal yang ditulis oleh tangan mereka itu, dan kecelakaan besarlah bagi mereka karena hal-hal yang mereka kerjakan. Quran surat 2 ayat 79. Selanjutnya, karena agama dogmatik tidak konsisten dengan komitmen bahwa Tuhan itu Maha Esa dengan menyatakan Tuhan lebih dari satu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan Dia Allah pencipta langit dan bumi. Bagaimana mungkin Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran surat 6 ayat 101. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan bahwa Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta langit dan bumi yang tidak mempunyai anak. Lihat Quran surat 6 ayat 101. Oleh karena itu menjadi kewajiban manusia atau masyarakat untuk menggunakan multiple intelligence quotient-nya agar mampu memahami penjelasan dan penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut dan tidak melanggar apalagi menyimpangi penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah saatnya setiap manusia menerapkan lex posteriori derogat lex priori, yaitu bila hukum yang baru Islam telah datang, maka hukum yang lama jahiliyah wajib ditinggalkan. Bentuk konkretnya adalah berikhtiar untuk menerapkan nilai-nilai Islam sebagai seperangkat nilai yang merombak nilai-nilai jahiliyah atau nilai-nilai kebodohan. Sebagaimana diketahui, nilai-nilai jahiliyah yang bersumber dari kebodohan seringkali membawa manusia melanggar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyimpangi firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi sebagian umat Islam yang terjebak dalam nilai-nilai jahiliyah dan meninggalkan nilai-nilai Islam, maka mereka berada pada derajat marginal secara sosial, miskin secara ekonomi, dan terbelakang secara budaya. Oleh karena itu tidak ada pilihan lain selain kembali kepada nilai-nilai Islam yang salah satu wujudnya berupa penghormatan terhadap pengetahuan. Pengetahuan adalah suatu kaidah atau norma di alam semesta yang berhasil diketahui dengan memanfaatkan ilmu. Fundamentalitas pengetahuan yang berhasil dicapai manusia pada abad ke-20 berupa keberhasilan memahami adanya intelligent design, perancangan cerdas dalam penciptaan alam semesta dan aneka ragam spesies makhluk hidup. Hal ini menunjukkan kemampuan manusia memenuhi amanat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi serta silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang mempunyai pikiran. Quran surat 3 ayat 190. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman, barang siapa yang mengikuti petunjuk, maka sesungguhnya petunjuk itu bagi dirinya, dan barang siapa yang tersesat, maka sesungguhnya kesesatan itu atas dirinya. Dan tidaklah seseorang yang berdosa akan memikul dosa orang lain. Dan kami Allah tidak akan mengajab hingga kami utus Rasul terlebih dahulu. Quran surat 17 ayat 15. Intelijen desain yang nampak dalam fenomena penciptaan alam semesta telah membuktikan kebenaran firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berkaitan dengan penciptaan alam semesta. Firman-firman tersebut antara lain, pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala membangun langit alam semesta dengan kekuasaannya, dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala pula yang memperluas atau menambah luas langit tersebut. Lihat Quran surat 51 ayat 47. Bukti kebenaran firman ini mulai disadari manusia ketika Edwin Hubble pada tahun 1929 berhasil mengetahui bahwa bintang dan galaksi bergerak saling menjauhi, sehingga manusia berhasil mengetahui bahwa alam semesta mengembang, relevan dengan Quran surat 51 ayat 47. Kedua, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan bahwa sesungguhnya langit alam semesta di luar bumi dan bumi dahulunya adalah berpadu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan keduanya. Lihat Quran surat 21 ayat 30.
Bukti kebenaran firman ini disadari manusia ketika mengetahui bahwa konsekuensi dari pengetahuan yang menyatakan alam semesta mengembang, yaitu adanya pengetahuan yang menyatakan alam semesta berawal dan akan berakhir. Alam semesta berawal dari satu titik tunggal, relevan dengan Quran Surat 21 ayat 30, yang bervolume 0 dengan kepadatan tak terhingga. Oleh karena titik bervolume 0 merupakan konsepsi ketiadaan, maka selanjutnya diketahui alam semesta diciptakan dari tiada menjadi ada. Perubahan dari tiada menjadi ada merupakan perubahan paling ekstrim, radikal, atau revolusioner, yang wujudnya berupa ledakan, tepatnya ledakan yang menghasilkan terciptanya sesuatu dan bukan ledakan yang menghasilkan hancurnya sesuatu. Ledakan besar ini menebarkan radiasi latar kosmis di ruang angkasa yang keberadaannya berhasil dibuktikan oleh Arnold Penzias dan Robert Wilson. Untuk penemuannya ini, mereka berdua, Arnold Penzias dan Robert Wilson, mendapat anugerah Nobel bidang fisika ruang angkasa. Selanjutnya, pada tahun 1989, penemuan Arnold Penzias dan Robert Wilson tentang keberadaan radiasi latar kosmis diperkuat oleh hasil temuan satelit Amerika Serikat COBE, Cosmic Background Explorer. Ketiga, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyatakan sesungguhnya Tuhan kamu ialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 tahap. Selanjutnya dia Allah sengaja menciptakan aras. Catatan, istilah aras belum diketahui maksudnya. Dia tutup malam dengan siang yang mengikutinya dengan cepat. Matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintahnya. Ketahuilah mencipta dan memerintah hanyalah hak Allah. Maha berkat Allah, Tuhan semesta alam. Quran Surat 7 ayat 54. Bukti kebenaran firman ini disadari manusia ketika mengetahui bahwa keberhasilan manusia menemukan radiasi latar kosmis di alam semesta meneguhkan konsepsi bahwa alam semesta diciptakan. Relevan dengan Quran Surat 7 ayat 54. Dengan demikian tidaklah benar paham yang menyatakan bahwa Tuhan tidak ada atau tidak mengakui keberadaan Tuhan yang biasa disebut ateisme. Ketika pengetahuan tentang keberadaan Tuhan telah dicapai oleh manusia, pertanyaan menggelitik selanjutnya adalah, bila Tuhan itu ada, berapa jumlahnya? Oleh karena Tuhan itu maha kuasa, maka ia cukup sendirian saja sebagai Tuhan dalam mengelola semesta alam, alam semesta dan alam akhirat. Dengan demikian Tuhan cukup berjumlah satu saja, tak terbagi-bagi, atau Tuhan itu Maha Esa. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Allah tempat meminta, dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan, dan tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Quran Surat 112 ayat 1-4. Fundamentalitas pengetahuan yang juga berhasil dicapai manusia pada abad ke-20 berupa keberhasilan memahami adanya intelligent design dalam penciptaan berbagai spesies makhluk hidup di bumi. Pemahaman tentang adanya intelligent design berawal dari resistensi terhadap pendapat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi pada makhluk hidup berasal dari kebetulan yang kemudian dilanjutkan dengan survival of the fittest sebagai wujud perubahan evolusioner. Oleh karena itu, teori ini disebut evolution theory atau teori evolusi. Sahabat-sahabatku sekalian, kita sudah sampai di halaman 30. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Besok kita lanjutkan di halaman 30 yang akan membahas tentang bagaimana teori evolusi itu gugur berdasarkan perkembangan pengetahuan. Dengan demikian, pertemuan hari ini, pertemuan keempat kita akhiri. Mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.